semuanya, kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah semua bilangan yang bernilai positif 1, 2, 3 dan seterusnya, dan bilangan bulat yang bernilai negatif min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya, dan bilangan 0. Nah, di bilangan bulat itu ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Ada beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat komunikatif. Sifat ini hanya berlaku untuk penjumlahan. Jadi kalau A plus B itu boleh sama dengan B plus A. Jadi boleh dibalik. Ini hanya berlaku untuk penjumlahan. Kalau pengurangan tidak boleh ya. Nih contohnya, kalau 2 plus 3 itu sama dengan 3 plus 2. Itu akan nilainya sama. Seumpama kalau negatif, seumpama 2 dikurang 3 itu tidak sama dengan 3 dikurang 2. Oke? Jadi sifat ini hanya untuk penjumlahan. Yang B ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Sifat ini hampir sama. Jadi seumpama kalau ada A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B plus C. Ya, ini juga hanya berlaku untuk penjumlahannya. Jadi kalau ada angka 2 ditambah 3 tambah 4 itu sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi boleh pilih salah satu. Nah, untuk sifat terakhir, jadi kalau ada A plus min B itu maka jadinya A min B. Kalau ada A dikurang min B maka jadinya A plus B. Ya, ini ya yang harus diperhatikan untuk penjumlahan. Jadi kalau ada A dikurang min maka hasilnya adalah dijumlah. Oke, contohnya 2 ditambah min 3 itu sama dengan 2 dikurang 3, maka hasilnya adalah negatif 1 karena dia punya 2 hutang 3, jadi masih hutang 1. Contoh untuk sifat yang kedua yang ini, yang di sini 2 dikurang min 3 maka hasilnya adalah 2 plus 3. Jadi hasilnya ada 5. Hati-hati ya kalau ada tanda seperti ini. Jadi dia min ketemu minnya jadinya plus. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian, yang kedua ada perkalian dan pembagian. Yang pertama ada sifat komunikatif. Kalau A dikali B itu akan sama dengan B dikali A. Jadi kalau perkalian boleh dibalik. Contoh kalau 2 dikali 3 maka sama dengan 3 dikali 2. Jadi
jumlahnya tetap sama, hasilnya tetap sama. Yang B itu ada sifat asosiatif. A kali B dalam kurung kali C maka sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Jadi contohnya 2 kali 3 di dalam kurung kali 4 itu nilainya akan sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Seperti ini ya. Nah, yang berikutnya ada sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya sifatnya adalah kalau A dikali dalam kurung B plus C itu maka sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Nah, namun kalian harus ingat ya, di perjumlahan dan perkalian ada sifat bataku. Artinya apa? Dahulukan perkalian, ba-nya itu adalah bagi, ta-nya adalah tambah, ku-nya adalah kurang. Jadi kalau ada seperti ini maka A kali B baru dijumlah dengan A kali C. Contohnya gini, 3 dikali 2 ditambah 4 maka 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4, atau boleh ditukar seperti ini ya. Begitu juga dengan pengurangan. Kalau A kali B min dikurang C sama dengan berarti A kali B dikurang A kali C. Jadi dikali gini, A kali B A kali C, kayak gini ya. Contohnya, kalau 2 dikali 4 kurang 3 itu sama dengan 2 kali 4 dikurang 2 kali 3. Nah, seperti itu. Nah, untuk perkalian sama pembagian itu ada prinsipnya. Prinsip pembagian sama perkalian. Kalau ada bilangan negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Kalau ada bilangan negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau ada bilangan positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Kalau ada bilangan positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, ini adalah prinsipnya. Jadi, kata kuncinya adalah kalau mereka tandanya sama, itu akan menghasilkan bilangan negatif. Kalau dia tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Itu adalah prinsip perkalian, dan ini juga berlaku untuk pembagian. Jadi kalau bilangan negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal.
Yang pertama di sini ada soal hasil dari min 20 ditambah 5 min 20 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi min 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus hafal dengan kabataku. Kali, bagi, tambah, kurang. Pokoknya kalau ada soal harus dimulai dari perkalian, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Oke, kita lihat di sini ada perkalian di sini 8 kali 5 dan ada pembagian min 18 sama min 3. Berarti ini hasilnya adalah min 20 ditambah 8 dikali 5 adalah 40. Nah, di sini ada min 18. Lambang ini, simbol ini selalu mengikuti angka berikutnya. Berarti ini kan dikurang 18 ya, harusnya ya. Karena dia itu melekat pada 18, maka 18-nya mempunyai nilai negatif. Jadi min 18 dibagi min 3. Min dibagi min atau negatif dibagi negatif ini karena mereka sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Tinggal 18-nya dibagi 3 berapa? 6. Nah, sampai di sini kita tinggal jumlahin dari yang depan. Min 20 ditambah 40. Kita punya hutang 20 dibayar 40, berarti sisa uangnya adalah 20. Ya kan? Baru ditambah 6. 20 ditambah 6 adalah 26. Oke. Soal selanjutnya, tentukan P delta Q sama dengan min 5P plus 3Q. Nilai dari 3 delta 6 adalah, nih, untuk soal yang seperti ini, kita tinggal mengganti huruf P ini dengan angka 3 dan huruf Q ini dengan angka 6. Kita masukin dulu. Sama dengan ini kan min 5P plus 3Q sama dengan min 5. P-nya berapa? 3, berarti dikali 3 ditambah 3 dikali Q-nya adalah 6. Min dikali 3-nya bernilai positif karena dia tidak ada lambangnya di depannya, berarti hasilnya adalah negatif. Tinggal 5 kali 3-nya adalah 15 ditambah 3 kali 6-nya adalah 18. Punya hutang 15 dibayar 18, maka sisanya adalah 3. Kalau sisa itu kita lambangkan dengan positif atau nggak usah ditulis nggak apa-apa. Kalau dia hutangnya kurang, maka kita kasih tanda min. Oke. Ini kita akan bahas tentang pecahan. Pecahan itu apa sih? Pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat. Si A ini disebut dengan pembilang dan yang B yang di bawah itu adalah penyebut. Oke. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu memiliki sifat seperti ini. A per B plus C per D itu sama dengan A kali D, ini kali D, A kali D ditambah C kali B per B kali D. Nih, seperti ini. Contohnya, kalau ada angka 2 per 3 ditambah
1/4, maka cara ngerjainnya adalah di sini kan adalah AD. Nih, AD itu kita lingkarin deh. 2 sama 4 dikalikan 2 kali 4 ditambah C sama B 1 dikali 3 per B kali D. B kali D ini yang di bawah, atau 3 kali 4. Oke, nah di sini jangan sampai ketukar antara 2 kali 4 ditambah 1 kali 3-nya ya, ini nggak boleh ketukar. Jadi 2 kali 4-nya 8 ditambah 1 kali 3-nya 3 per 3 kali 4-nya 12. 8 ditambah 3-nya 11 per 12. Oke, selesai. Kita lanjut ke pengurangannya. Sama sebenarnya, cuma kita ganti tandanya aja. Jadi kalau A per B dikurang C per D berarti A kali D dikurang C kali B per B kali D. Contoh 2/3 dikurang 1/4, maka hasilnya adalah 2 kali 4 dikurang 1 kali 3 per yang bawah 3 kali 4. 3 kali 4. Jadi 2 kali 4-nya 8 dikurang 1 kali 3-nya 3 per 3 kali 4-nya 12. Jadi 8 dikurang 3 berapa? 5 per 12. Oke, selesai. Kita ke perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, contohnya gini ya. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D, atau AC per BD. Ini contoh 2/3 dikali 1/4. Nih ingat ya, yang atas dikali atas, yang bawah dikali bawah untuk perkalian. Diingat kalau penjumlahan kan harus dikali silang ya. Kalau perkalian atas sama atas, bawah sama bawah. 2 kali 1 per 3 kali 4. 2 kali 1-nya 2 per 3 kali 4-nya adalah 12. Atau kita bisa kecilkan, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 12 bagi 2-nya 6, atau sama dengan 1/6 untuk 1/6 untuk pengecilannya. Oke, lanjut di pembagian. Di pembagian itu sama, hampir sama. Harus hati-hati kalau untuk pembagian, jangan sampai ketukar. Kalau A per B dikali C per D itu sama dengan A kali D per B kali C, atau AD per BC. Nah, nih. Jadi yang belakang ini kita tukar posisinya dibalik. Yang C tadinya ada di atas jadi di bawah, D tadinya di bawah jadi di atas. Contoh 2/3. Maaf, ini bagi ya. Nah, berubah kalinya sampai di sini. Ini maaf, ini pembagian.
2/3 dibagi 1/4, maka jadinya 2 dikali 4/3 dikali 1. 2 kali 4 8, per 3 kali 1-nya 3. Atau kalau gini lebih mudahnya, 2/3 dibagi 1/4. Kita tukar aja ini yang belakang biar nggak susah kerjainnya. Jadi 2/3 dikali 4/1, kayak gini ya. Tinggal yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. 2 kali 4-nya 8, 3 kali 1-nya 3. Oke, selesai. Oke, video kali ini untuk pecahan sampai di sini. Nantikan video berikutnya tentang pembahasan soal-soal. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa.